Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Waalaikumsalam. Ananda Sivana, tiba masanya pagi hari ini Ananda untuk menyampaikan presentasi laporan dari kegiatan Entrepreneurship Week yang sudah dilakukan ya. Hari ini nanti Sivana akan diberikan kesempatan selama 15 menit, ya 5 menit untuk presentasi, dan 10 menitnya atau waktu tersisanya akan digunakan untuk guru penguji. Hari ini yang hadir adalah Bu Laili Savitri untuk menguji dengan menanyakan atau memberikan masukan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Sivana. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan pada Ananda Sivana, waktu dan ruang virtual dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Aulia Putri ingin mempersilahkan untuk mempresentasikan laporan hasil penjualan ini kentangku, yaitu produk yang saya pasar jualkan. Latar belakang. Pada umumnya, kentang banyak sekali dikonsumsi oleh negara di benua Eropa. Karena perbedaan iklim yang dimiliki di setiap negara yang menjadikan pertumbuhan padi di negara Eropa tidak sebaik pertumbuhan padi di negara Indonesia. Meski menjadi negara yang banyak mengkonsumsi kentang adalah negara di Eropa, namun negara di Eropa tidak termasuk negara yang menghasilkan kentang terbanyak. Negara yang menjadi produsen besar di dunia dalam memproduksi kentang adalah Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Kentang juga menjadi bahan utama yang diperlukan di Indonesia saat sedang merayakan Lebaran. Banyak sekali orang yang mengolah kentang pada saat Lebaran, yaitu menjadi sambal ati, dan itu selalu menjadi hidangan utama yang wajib pada saat Lebaran. Karena tidak hanya kalangan orang dewasa yang suka sambal ati, kalangan anak-anak dan remaja pun menyukainya. Selain memiliki rasa yang enak, juga memiliki ketertarikan tersendiri yang membuat orang-orang jadi menyukainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat makanan berbahan dasar kentang, karena selain banyak makanan yang bisa dibuat dari kentang, kentang juga termasuk makanan halal yang bisa dikonsumsi semua umat muslim. Potato cheese ball, proses produksi. Rebus kentang dan juga giling daging ayam, setelah itu campurkan keduanya dengan garam, penyedap rasa, lada, dan juga tepung. Jika sudah dilakukan semuanya, bentuklah adonan menjadi bulat, lalu pipihkan dan masukkan keju mozzarella di dalamnya, lalu bulatkan kembali. Tahap terakhir, masukkan adonan ke dalam adonan basah yang terbuat dari tepung terigu, susu, dan juga telur. Sehabis itu, lumuri dengan tepung roti dan adonan siap digoreng. Proses penjualan. Penulis mempromosikan produknya melewati media sosial dengan cara memposting di Instagram Story dan juga membuat akun TikTok. Kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, jarak jauh antara rumah customer dan penulis sehingga menyebabkan makanan yang tidak hangat lagi. Yang kedua, mahalnya biaya ongkos kirim. Dan yang ketiga, kesulitan mencari alamat dalam pengiriman. Laporan keuangan. Di sini laporan keuangan yaitu total pengeluaran sebesar 270.000 dan hasil penjualan sebanyak 15 pieces mendapatkan 375.000. Laba atau rugi pendapatan dikurang pengeluaran yaitu 375.000 dikurang 275.000 sama dengan 105.000. Berdasarkan data di atas, penulis mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, laba yang didapatkan sebesar 105.000. Berikut adalah poster-poster promosi yang dilakukan penulis untuk mempromosikan dagangannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Sivana, luar biasa sudah menyampaikan presentasi ya laporan kegiatan entrepreneurship ya yang dilakukan pada beberapa hari ini. Tiba masanya kita berikan kesempatan kepada Ibu Laili Savitri sebagai guru penguji. Ya, waktu dan ruang virtual dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya Sivana ya idenya untuk membuat bahan olahan dari kentang ya. Nah, dan kentang ini kan mudah didapatkan dan kentang ini salah satu makanan yang paling banyak variannya mau dibuat apa saja itu banyak banget ya dan rasanya tuh enak hampir semua lidah orang itu untuk apa namanya untuk menerima tesnya dari kentang itu bisa diterima ya nggak hanya orang Jawa orang Indonesia bahkan orang luar negeri itu suka gitu dengan kentang. Nah,
kalau boleh tahu kenapa kamu memilih kentang sebagai, bisnis kamu? Izinkan saya menjawab. Jadi yang pertama itu saya awalnya kesulitan untuk mencari produk yang akan saya jual. Lalu saya menonton video-video dari TikTok dan ada beberapa video yang lewat. Lalu saya lebih tertarik untuk membuat bahan olahan dari kentang. Oke. Sebelumnya kamu sudah bisa memperhitungkan bahwa kentang ini akan menjadi bisnis yang menjanjikan? Iya, Apa alasannya? Kan kamu belum pernah mencoba. mungkin karena yang pertama saya juga pernah ngeliat kayak banyak orang yang udah pernah menjualnya. Jadi saya kayak terinspirasi untuk menjual produk dari olahan kentang. Oke, baik. Apakah sebelum kamu melakukan penjualan ini kamu uji coba dulu, tester dulu? Iya, saya mencoba untuk membuatnya dan saya memberi tester kepada orang rumah yang menurut mereka rasa enak dan itu yang saya jual. Oke, oke. Dari tadi kan sudah dijelaskan ya, dan itu menguntungkan ya, menguntungkan. Nah, kalau boleh tahu perhitungan proporsinya itu kamu mendapatkan keuntungan berapa? Saya itu satu porsinya itu isi 5 Hmm? dan itu saya jual seharga 25.000. 25.000. Ya, itu Oke. udah dapat kentang potato cheese ball-nya dan juga ada saus tartar. Oh, gitu. Oke. Em, Kamu membuatnya itu sekali membuat itu berapa kilogram kentang? Berapa ini? Saya cuma pakai 1 kilogram kentang dan Berapa porsi? kemarin itu sekitar 5 porsi. 5 porsi ya. 5 porsi berarti 5 kali 25 ya. Iya. 5 kali 25 berarti 125. Nah, itu sudah nutup modal atau belum? Kurang lebih sudah. Kurang lebih sudah. Oke. Jadi harga kentangnya tuh 1 kilo ya, 1 kilo katakanlah 20.000. Ayam setengah itu mungkin 20 juga ya, 40 gitu. Dan biaya-biaya lain-lainnya gitu sudah diperhitungkan juga ya. Udah. Oke, mungkin yang perlu yang perlu saya kasih masukan ya. Sivana itu harus lebih lebih melihat dari bahan yang kamu buat itu totalnya berapa gitu kan. Nah, kira-kira itu akan jadi berapa porsi seperti itu. Nah, kemudian harganya itu berapa. Mungkin nggak kalau misalnya satu porsi itu hanya isi 4 dengan harga segitu gitu, supaya keuntungannya itu lebih lumayan gitu. Karena kalau misalnya Bu Leli lihat itu dari bahan-bahannya itu kentang udah mahal, ayam udah, dan bahannya enak-enak gitu. Saya yakin meskipun saya belum nyoba, rasanya pasti enak gitu ya. Karena dari bahannya aja semuanya udah enak gitu. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, lebih ke manajemen analisis penjualan seperti itu ya. Lebih dipertimbangkan lagi karena modal itu apa? Sivana. Apa awal membuat usaha. Jadi Modal untuk awal membuat usaha gitu. ya, Nah, modal itu meliputi apa saja menurutmu? ada dalam keuangan, Hmm. terus dari segi untuk mempromosikan barang Betul sekali. itu aja. Iya, ya. Jadi modal yang dibutuhkan itu kan banyak sekali ya, bukan hanya alat, bahan, dan promosi gitu, termasuk tenaga, waktu, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu harus perlu dipertimbangkan. Nah, mungkin dari situ nanti Sivana untuk analisis penjualannya lebih di planning lagi seperti itu sih ya. Untuk keseluruhan it's okay sih, itu bisnis yang sangat menjanjikan dan bagus, bisa menguntungkan gitu, karena semua orang tuh lidahnya untuk merasakan bahan olahan dari kentang itu insya Allah semuanya suka gitu, dari mulai anak kecil, orang dewasa,
bahkan orang mancanegara luar negeri itu ya, bahkan ada yang menggunakan makanan pokok kentang itu sangat bagus sekali gitu. Dan satu mungkin sama apa namanya pemilihan nama usahanya mungkin ya, gitu. Nama usahanya tuh yang unik gitu. Mungkin itu sih. Ya mungkin itu saja dari Bu Leli. Terima kasih luar biasa ya, Sivana. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. kepada guru penguji hari ini, luar biasa telah memberikan respon, ya, komentar, masukan, ya, dan saran. Mudah-mudahan ini bisa dicatat, ya. Jika memang Ana dan Sivana memang mempunyai apa namanya kecenderungan untuk berbisnis, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan tadi menjadi bahan pertimbangan, ya, ke depan agar bisnisnya lebih keren lagi, ya. Mulai dari tentu orang berbisnis itu harus mempersiapkan action plan-nya, ya, bisnis plan-nya, ya. Pilihan kira-kira produknya apa, ya. Kemudian produksinya bagaimana, modalnya gimana, ya. Kemudian promosinya seperti apa, ya. Nah, kemudian apa namanya laporannya seperti apa, ya. Karena itu akan menentukan bisnismu tuh akan survive atau tidak, ya. Katakanlah tadi bisnis kentang itu kentang kan sekarang di Indonesia udah banyak banget, lazim sekali gitu. Menentukan harga 5.000 per bulet-bulet itu memang sudah realistis atau belum, ya kan? Nah, cara menentukan harga 5.000 itu dihitung dari mana? Nah, itu kan harus punya rumus tersendiri ya. Nggak main, saya jual segini aja. Nah, harga bisa sama, mungkin keunggulannya di servis atau di Kualitas kualitas rasa. produknya, betul. Rasanya kah, atau ada unsur, ada ditambahin daging misalnya, nah misalnya. Atau packagingnya. Packaging itu pengemasannya seperti apa, menarik atau nggak biasa saja, atau diplastikin kantong kresek misalnya. Itu menentukan harga. Kalau produknya sudah berkualitas, ya, dikemas dengan yang baik, ya. Berikutnya apa? Dipromosikan. Sebaik apapun produk, kalau tidak dipromosikan, yang tahu ada yang buat saja, ya. Sedangkan yang namanya usaha itu harus apa namanya? Harus dikonsumsi oleh orang lain, ya. Harus dibeli oleh orang lain. Nah, orang mau beli barang kita yang mungkin rata-rata sama, oh sama-sama ada orang jualan kentang, kenapa harus ke Sivan? Berarti kan harus dipromosikan. Apa yang dipromosikan? Ya keunggulan-unggulan produknya, ya, keunggulan-keunggulan servisnya. Oh, eh, apa keunggulan servis? Oh, tinggal pencet, klik, pesan, 5 menit nyampe di rumah. Itu keunggulan servis. Daripada pesan sambil menunggu yang lain, ya. Sambil pesan, lama banget nyampenya, 2 hari baru nyampe, kentangnya udah gosong. Begitu ya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saya yakin kalau bisnis makanan itu sangat menjanjikan ya. Keuntungannya bisa lebih dari 100%. Ya nggak ada orang yang punya usaha makan jika dikelola dengan baik rugi itu nggak ada. Ya, sekecil apapun bisnis makanan itu keuntungannya 100%. Tapi memang tenaga yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan agak lama. Nah, maka itu bisa di-planning dengan apa? Dengan merekrut tenaga lain. Nanti ada pembagian tugas. Jadi diefisienkan waktu, tenaga, dan lain. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada Ananda Sivana yang sudah mempresentasikan dengan baik. Nanti bisa dilengkapi laporannya dan dikirimkan ya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disempurnakan. Nanti disempurnakan, setelah itu dikirimkan kepada kami untuk kami berikan penilaiannya insya Allah. Kita cukupkan di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Sivana. Pak, dikirimnya lewat email atau lewat WhatsApp aja? WhatsApp aja nggak apa-apa, yang mudah ya. Oke, terima kasih.